Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam moga-moga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, malam hari ini kita kembali dipermudah untuk duduk dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita sekalian. Malam hari ini kita akan lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab Al-Amru bil Muhafadzah ala Sunnah wa Adabiha, yaitu perintah untuk menjaga sunnah Nabi dan adab-adabnya. Kita lihat sekarang hadis ke-11 dalam bab ini atau hadis 166 dari kitab Riyadhus Shalihin. Monggo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang bermain ketapel dan bersabda, ketapel itu tidak dapat membunuh binatang buruan dan tidak dapat melukai musuh. Ia hanya akan mencukil mata dan mematahkan gigi. Hadis muttafaqun alaih. Hadis Sahih Bukhari nomor 6220 dan Sahih Muslim 1954. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ada seorang keluarga dekat dari Ibnu Mughaffal yang bermain ketapel. Lalu olehnya orang tersebut dilarang dan dijelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang untuk bermain ketapel. Ia juga berkata, sesungguhnya ketapel itu tidak dapat digunakan untuk berburu. Baik. Terjemahannya diganti. Bukan ketapel di situ. Nah, nanti kita jelaskan. Kemudian sudah kan? Ada lagi kemudian? Nah, lanjut. Kemudian orang yang dilarangnya itu masih mengulangi lagi perbuatannya. Ibnu Mughaffal lantas berkata, saya telah memberitahukan kepadamu bahwa Rasulullah SAW melarang bermain ketapel, tetapi engkau masih juga mengulangi perbuatanmu. Mulai sekarang saya tidak akan berbicara lagi kepadamu selamanya. Baik. Dalam hadis disilakan dengan khadfu. Atau kita baca khadzaf. Khadzaf itu melempar batu kecil bisababa wal ibham. Ini sababah namanya, sababah. Jari apa ini? Telunjuk, ibham, jempol, dua. Dia gini. Tek. Apa istilahnya? Main kelereng itu loh. Nah, ini maksudnya. Karena tidak disebut situ ketapel di situ. Terjemahkan sesuai dengan istilah yang para ulama itu jelaskan.
Ketapel boleh-boleh saja. Ya. Dan yang dimaksudkan itu ini tadi. Ini istilah ini tadi khadzaf ini karena dipakai berburu. Dia tembak burung cuma pakai ini aja. Apa yang terjadi kalau nembak burung pakai ini? Tidak mati. Makanya tadi kan disebut itu tidak berburu, hanya apa? Yafqa'ul aina. Tadi sebut apa itu? Matanya kenapa? Mencungkil mata, wa yaksiru sinna, dan mematahkan gigi. Mati enggak? Enggak. Kalau ketapel bisa mati enggak? Bisa. Dia tarik kuat-kuat ya kena, mati. Beda. Terjemah tapi tidak tahu konsekuensi kalimat selanjutnya. Makanya itu tujuannya ngaji itu jangan cuma ya, makanya kita itu ngaji berada dalam majelis ilmu, tujuannya biar dapat ilmu itu ada penjelasan. Kalau cuma otodidak baca buku semaunya sendiri nantinya salah paham. Ya tak? Makanya nggak cukup ngaji itu baca buku. Nggak cukup ngaji juga hanya berdasarkan medsos-medsos, YouTube, Instagram, Facebook, apalagi sudah dipotong-potong. Cuma ambil separuh, tinggalkan separuhnya lagi. Iya kan? Nggak mau belajar utuh. Sekarang metode belajar diubah. Ngaji serius, duduk dalam majelis. Duduk dulu. Ya nggak sampai 1 jam juga bisa dapat ilmu. Ya, biasakan seperti itu. Nggak hanya mengandalkan pada buku saja. Walaupun baca perlu. Namun kadang kalau nggak punya dasar ilmu, landasan ilmu, nggak bisa pahami secara utuh ilmu tadi. Sehingga perlu ada pembimbingan dari guru. Biar tidak salah dalam memahami tadi. Seperti ini tadi. Kalau ini cuma baca sendiri akhirnya dia simpulkan ya, ketapel tadi nggak boleh. Ya, karena nanti kita simpulkan sesuatu yang kita malah haramkan sesuatu yang boleh gitu. Belum tentu. Nah, sekarang kita lihat dulu terjemahannya. Dari Abu Sa'id Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW itu melarang dari khadzaf. Khadzaf tadi ya, ramyul hasa bisababa wal ibham. Kita melemparkan kerikil, batu kecil untuk nembak dengan menggunakan jari apa tadi? Telunjuk dan jari jempol. Ya, begini berarti. Dikatakan innahu lagyaqtulus sayda. Khadzaf itu tidak bisa membunuh hewan buruan. Wala yanqul aduwa, tidak bisa melukai yang diburu. Wa innahu yafqa'ul aina, itu hanya bisa yafqa'ul aina, yaitu mencungkil mata tadi, merusak mata, wa yaksirul aina wa yaksiru sinna, dan mematahkan gigi. Mati enggak? Tidak. Muttafaqun alaih. Namun hadis ini bukan cerita di sini yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi, bukan bawakan ini. Namun lihat ada kisah selanjutnya. Ada di sini. Ada kerabat dekat dari Ibnu Mughaffal, dari Abdullah bin Mughaffal. Khazafa. Dia itu melakukan khazaf tadi. Nembak burung ya. Nembak buruan cuma dengan menggunakan kerikil saja. Nah, mungkin terjemahinnya kayak gitu. Menembak cuma dengan menggunakan kerikil saja. Fanahahu. Abdullah kemudian larang dia. Enggak boleh kayak gitu. Dia katakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil khadfi.
Ia melarang dari khadzaf. Ia katakan innaha la tasidu shaydan. Itu tidak namanya berburu hewan. Summa ada. Namun ternyata kerabatnya tadi ulangi lagi, tetap nekat ketika dia berburu, tetap menggunakan cara khadzaf. Ya, dengan menggunakan cara khadzaf tadi. Kemudian Abdullah katakan, "Uhadditsuka anna Rasulullah sallallahu naha anhu summa utta takhdzifu la ukallimuka abadan." Saya kan tadi sudah beritahu kamu bahwasanya Rasulullah SAW melarang tidak boleh lakukan khadzaf saat berburu. Ya, ini cuma saat berburu saja ya. Namun kalau dia main kelereng tadi, nembak pakai kayak gini, boleh kalau cuma sekedar main-main saja. Asal nggak judi. Bisa nggak itu? Anak kecil main kelereng tadi judi bisa nggak? Gimana? Taruhannya prebon. Yang dapat dipek. Ya, yang dapat dipek tadi kan kelerengnya kan? Ya kan? Rata-ratanya kayak gitu kan? Sejak kecil lagi itu. Berarti sejak kecil dia sudah dididik main judi. Kalau dia cuma main aja, nembak sendiri aja, nggak ambil punya temannya gitu, kalau menang nggak masalah. Cuma asal main saja. Paham ini, Bapak? Paling ingat masa kecilnya ini. Kecil orang ngaji sih, jadi orang paham. Iya. Ada adu gambar juga, ya kan? Karet juga. Pas kecil wis judi kabeh. Iya kan? Zaman jahiliyah kita dulu ya. Iya judi itu. Tapi ini bukan jadi dalil main gini nggak boleh. Boleh, namun asalkan tidak apa tadi? Judi. Dia main biasa aja, boleh permainan. Namun kalau sudah pakai taruhan tadi, taruhannya kalau menang diambil punya temannya kan? Nah, judi berarti. Nah, kalau main biasa boleh. Di sini bukan dalilnya tadi. Ini lagi jelaskan kalau pakai ini untuk berburu. Nembak tadi namun pakai untuk berburu hewan, untuk nembak hewan, karena nggak punya pengaruh apa-apa. Nggak bunuh hewan tadi, cuma merusak mata saja, cuma ya mematahkan gigi saja, nggak manfaat. Nah terus dikatakan, saya kan sudah beritahu kamu, kok kamu masih ulang-ulang tadi? Abdullah sudah beritahu kerabatnya tadi, kok masih diulang? Saya sudah beritahu kamu, kok kamu ulang terus? Terus dia katakan, la ukallimuka abadan, aku tidak akan berbicara padamu lagi selamanya. Didiamkan. Apa istilah kita didiamkan selamanya tadi? Apa? Dicuekin selamanya. Apa lagi? Diboikot. Iya kan? Diboikot selamanya, ditahzir. Nah itu lebih ini lagi itu istilah anak ngaji, tak tazir kamu selamanya, gak mau saya ngajak ngomong ya. Abdullah katakan pada kerabatnya seperti itu. Cuma karena apa tadi? Diingatkan gak boleh pakai kerikil tadi untuk nembak, masih diulangi, padahal diberitahukan tentang ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngeyel dia, nggak mau dengar itu apa kata Abdullah. Kalau Abdullah sudah jelaskan ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dia katakan ini perkataan saya, namun dia bawa sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kunci kalimatnya di situ. Berarti Abdullah sedang mengajarkan kita mesti menghormati ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengar itu. Adabnya itu dengar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kaitannya dengan judul bab yang kita bahas kali ini. Di hadis ke-11 ini untuk menjelaskan itu. Nah sekarang kita lihat hadisnya, apa faedah yang bisa kita ambil. Pertama, boleh berburu. Hadis ini menjelaskan boleh berburu. Kalau zaman dulu pakai apa? Panah. Kalau sekarang tembak, dil.
Ya, senapan, ya kan? Boleh. Ya, seperti itu dibolehkan. Apalagi ada cara lain lagi? Ya. Ketapel tadi, asalkan itu dipastikan mati. Ikan diracun. Potas berarti nggak boleh, merusak lingkungan. Apalagi kalau pakai perangkap pancing boleh. Yang penting pancingnya bukan untuk judi. Tak tambah lagi. Ya, bisa nggak mancing itu dalam pemancingan itu ada perjudian? Bisa nggak? Apa contohnya? Bapak-bapak. Masuk terus bayar 100.000 terus. Oh, banyak-banyakan. Kalau dapat banyak terus, ada hadiah makin banyak. Ada maskotnya. Ini lagi. Ini perjudian kelas atas ini. Ini ada maskotnya itu, ikan maskotnya tadi. Berapa satu kolam ikan maskotnya? 25. Wes tahu paling. Ada kan? Gak mungkin satu kan? Nanti tinggal ditukar ya. Kalau dapat ini ikan maskot ini hadiahnya apa kan gitu? Saya nggak tahu dunia perjudian bagaimana. Saya cuma pengen tahu aja ini benar nggak ada kayak gitu. Salah sama santrinya. Santrinya pemancing semua. Kalau ada maskot tadi kan ini diincer toh, biayanya tadi nggak mungkin 100.000, 200, 300.000 lah, 300.000 masuk. Kan taruhan itu, dapat hadiah kan dari situ. Nah, walaupun jenengan tulis nanti, yang ini pemilik kolam pemancingan ini nulis dilarang main judi di dalam, itu judi nggak? Judi, udah nggak usah lah ngelabui polisi atau apalah, tetapi itu perjudian. Kalau polisinya ngaji wis tangkap itu, harus, iya kan? Perjudian mau pakai kedok apalagi coba? Ya, pokoknya penting polisi ngaji itu. Kalau ngaji wis paham, no, Pak nggak bisa ngakali saya Pak, ditangkap kamu. Karena pasang taruhan, iya kan? Taruhan terus kita ambil ini, nggak semua dapat. Kalau arisan itu judi nggak? Arisan judi nggak? Enggak, semua dapat kan gilirannya itu tadi. Yang dapat pertama berarti jadi ngutang. Yang dapat belakangan paling belakang ya nabung. Iya kan? Nabung terus diambil di belakang. Yang dapat duluan berarti selanjutnya dia apa? Nyaur utang tadi, dia bayar terus sampai selesai gilirannya 50 ya bayar sampai 50 kali arisan. Gitu kan? Itu. Berarti tadi berburu boleh. Nanti ada aturannya sendiri sebenarnya, ada pembahasan perburuan. Kalau dalam istilah ini ada istilah soidah, ya itu cara berburu itu. Ada di kitab Bulughul Maram ini dibahas ini. Pernah saya bahas waktu di Imogiri juga, namun sudah lama sekali. Terus faedah yang berikutnya lagi, dilarang berburu dengan cara khozaf. Dilarang berburu dengan cara khozaf. Yang tadi yang kita sebut itu. Apa tadi khozaf? Menembak buruan dengan apa? Kerikil, pakai tangan seperti ini. Jari apa tadi? Telunjuk dan jari jempol. Alasannya apa? Khozaf nggak boleh karena tidak punya manfaat apa-apa. Bahkan dapat memudaratkan yang lain. Coba dia salah nembak tadi, ya salah lempar tadi, salah nembak tadi, kena yang lain. Sedangkan pada hewan buruan tadi matanya jadi rusak, giginya patah, nggak ngaruh untuk dia mati. Ya, maka tidak
manfaat apa-apa. Itu makanya dikatakan tadi la faidata lahu, la faidata minhu, tidak ada faedah. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, Islam melarang pada suatu perbuatan yang tidak ada faedah apa-apa. Islam melarang pada suatu perbuatan yang tidak ada faedah apa-apa, atau yang berdampak mudarat. Jadi kalau ada bentuk permainan, ya, games atau permainan apapun, atau ada lomba yang di sini sifatnya tidak ada faedah apa-apa, atau di situ malah doror, mudarat yang datang, maka tidak boleh. Ya. Tidak ada faedah apa-apa atau mudarat yang datang. Contoh mudarat, habiskan waktu saja. Kewajiban jadi lalai. Contoh misalnya, ya, kalau permainan apa yang bikin lalai sholat itu ya? Catur. Ada catur yang ditinggal terus sholat gitu ada? Hah? Apa lagi? Catur ada pembahasannya sendiri. Remi gimana? Pakai taruhan nggak? Terus? Oh, pas lagi jaga pos itu main itu. Kalau saya bilang nggak boleh gimana? Saya ada pembahasan sendiri lah. Buat coba di pos itu belajar Iqra bareng-bareng gitu loh. Ulang Iqra, ada kan yang gak bisa ngaji. Buat diulang Iqra di pos gitu loh orang. Juga main aja kayak gitu, gak ada faedah. Apalagi tambah taruhan lagi di situ. Ya. Taruhan tuh nggak mesti pakai uang loh, taruhan itu. Taruhan misalnya yang kalah nanti ambil jepitan jemuran terus jepit telinganya, ada kan kayak gitu kan? Nah itu judi juga. Nah dicoreng-coreng mukanya itu judi juga. Itu keuntungan karena lihat temannya sengsara, untung bagi dia. Itu taruhan itu. Yang kalah nanti dijewer gitu atau digebuk gitu, judi. Karena kamu dapat untung lihat orang lain sengsara. Iya kan? Taruhan itu. Terus faedah berikutnya lagi. Agungnya kehormatan seorang muslim. Agungnya kehormatan seorang muslim. Karena di sini disebut muslim itu tidak boleh membawa mudarat pada yang lain. Berarti orang lain dihormati. Tadi kalau kita bahas hewan buruan, berarti hewan buruan itu dihargai tadi. Kalau ini bahas manusia, berarti manusia juga dihargai. Berarti dijaga kehormatannya tadi. Termasuk juga nyawanya. Berarti injak-injak kehormatannya tidak boleh. Ya, bunuh juga tidak boleh, bahkan dosa besar. Kehormatan muslim itu kita jaga. Dan di sini Abdullah bin Mughaffal ini tidak mau kehormatan Nabi SAW diinjak-injak dengan cara ada hadis yang sudah disampaikan namun kok nggak hargai. Ya kan? Kan ini hadis sampaikan tadi. Nih saya sudah beritahu kamu hadis ini nih, dengar dong. Dia malah nggak dengar tadi hadis tadi, ulangi lagi, berarti kan nggak hargai. Menyepelekan hadis. Kalau pada manusia saja kita mesti hormati, apalagi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kita mesti hormati Nabi, mencintai Nabi lebih daripada diri kita sendiri. Maka pernah Umar itu katakan, wahai Rasulullah, saya mencintaimu lebih daripada yang lainnya, kecuali diri saya sendiri. Umar katakan seperti itu. Kemudian Nabi SAW jawab, Umar, tetap kamu harus mencintaiku lebih daripada dirimu sendiri. Artinya apa? Jika ada hawa nafsumu, kamu bertentangan ini, perintahku dengan hawa nafsumu, kamu harus tundukkan hawa nafsumu tadi, nggak ikut hawa nafsumu. Namun ikut tuntunanku berarti. Berarti kalahkan diri sendiri di situ. Karena kalau masih mencintai dirinya sendiri lebih daripada Nabi, berarti ketika datang suatu perintah, dia dahulukan itu dirinya sendiri. Enggak, saya nggak mau jalankan uang ini, saya nggak senang. Berarti dia dahulukan hawa nafsunya. Muslim itu tundukkan hawa nafsunya demi taat pada Allah, demi taat pada Rasul. Itu namanya prinsip kita kayak gitu. Bukan karena kalau kita dapat manfaat saja, ya. Barangkali di sini nggak sesuai dengan selera kita. Bangun subuh-subuh, sholat subuh ke masjid, itu kan nggak sesuai dengan selera. Iya kan? Selera kita pingin apa coba? Pingin tidur. Namun kita kalahkan tadi selera kita tadi demi ikuti dalil, demi ikuti perintah. Kalau hawa nafsu didahulukan, sudah, saya pakai selera saya. Saya nggak mau bangun lah, capek saya. Akhirnya nggak berangkat subuh. Karena dia dahulukan hawa nafsunya daripada perintah, daripada perintah Allah dan Rasulnya. Faedah yang lainnya lagi, tetap ada amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk pada kerabat. Lihat ini belum sholat, yo diajak sholat. Kok masih jalankan syirik, berarti diingatkan syiriknya. Kok masih lakukan amalan yang tidak ada tuntunan, ajarkan pelan-pelan yang sesuai tuntunan. Harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Tadi kan Abdullah lihat kerabatnya masih kayak gitu, diingatkan. Ketika nggak mau nurut apa kata Abdullah karena bawakan hadis, akhirnya dia nggak mau bicara selamanya. Kan dia sudah sampaikan, kok malah nolak hadis, kok malah nentang hadis. Menunjukkan bahwasanya Abdullah ngajarkan pada kita amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar manfaatnya apa? Menyelamatkan kita dan menyelamatkan orang lain pula. Ibaratnya yang Nabi SAW itu contohkan, kita itu berada dalam satu kapal. Ada yang di bagian atas dan ada yang di bagian bawah. Kalau butuh air, yang ada di bagian atas tinggal ngambil. Dia ngambil air laut langsung, itu kebutuhannya. Namun ada di bagian dasar juga. Dia harusnya naik ke atas untuk ngambil air kan. Namun ada mungkin yang pikirannya pendek. Dia bocorkan kapal itu, pingin ambil air langsung. Coba kalau yang di atas itu nggak ingatkan, coba apa yang terjadi? Tenggelam bareng-bareng. Kan pikirannya pendek tadi. Pokoknya saya pengen cepat aja, capek naik ke atas, saya bocorkan kapal ini, ngambil air langsung. Kalau yang di atas nggak ingatkan, apa yang terjadi? Satu kapal semuanya ikut tenggelam. Maka ibaratnya kalau di masyarakat kita nggak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, nggak ada yang ingatkan tadi, satu kampung nanti bisa kena musibah bareng-bareng. Itu nggak pandang yang soleh, yang tidak soleh, semuanya kena. Namun nanti urusannya di hari kiamat nanti dibangkitkan sesuai dengan amalan masing-masing. Dibangkitkan sesuai dengan amalan masing-masing. Namun kalau di dunia, kalau azab datang, siksa datang, semuanya kena. Karena risiko di masyarakat. Gak mungkin Allah pilih-pilih gitu, gak mungkin. Yang kena musibah, enggak. Kena semua dulu. Urusannya nanti di hari kiamat, ini yang benar, ini yang salah. Baru nanti dipisah. Sesuai dengan niatannya masing-masing ketika dibangkitkan pada hari kiamat. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, boleh
memboikot orang yang menentang ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama ada manfaat. Selama ada manfaat. Ada manfaat berarti lihat ada orang yang berpengaruh, ada yang tidak berpengaruh. Contoh misalnya jenengan dengan takmir masjid sendiri, jenengan cuma jamaah biasa. Coba hajar tadi, istilahnya tahzir ya. Tahzir pada takmir masjidnya coba. Padahal cuma jamaah biasa saja. Muazin juga tidak, yang iqomah juga tidak. Biasa saja sholat seperti biasa. Punya pengaruh nggak coba diamkan takmir masjid kayak gitu? Enggak. Kalau yang punya pengaruh, dia sama-sama sejajar situ, berarti ada tokoh di situ, ingatkan takmir masjidnya. Baru punya pengaruh. Atau enggak, ada takmir masjid lihat jamaah yang salah, diingatkan berulang kok nggak mau, dia diamkan itu, boikot itu, punya pengaruh. Maka tidak semuanya bisa menghajar atau memboikot atau mentahzir tadi, tidak semuanya. Lihat manfaatnya itu apa. Kalau tidak ada manfaatnya enggak. Yang penting sudah diingatkan saja. Dan urusan hidayah itu di tangan Allah. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, harusnya seorang muslim mencintai agamanya lebih daripada dirinya sendiri dan melebihi kecintaan pada keluarga. Mencintai agamanya lebih daripada diri sendiri dan keluarga. Maka tadi hawa nafsu ditundukkan. Lebih daripada keluarga berarti kalau ada komentar keluarga yang menyelisih syariat kita, maka ditinggalkan komentar keluarga tadi demi ikuti syariat. Dan ada perkataan ulama di masa silam, ada seorang ulama bernama Syafiq Al-Balji. Ia katakan bahwasanya di antara kiat istiqomah itu seseorang meninggalkan menuruti hawa nafsu dan menuruti komentar orang. Dua hal dia sebutkan, menuruti hawa nafsu dan menuruti komentar orang. Yang dia cari itu berarti apa? Ridho Allah. Karena kalau dia perturutkan hawa nafsunya, dia ikut itu hawa nafsunya, nggak pernah akan jalankan syariat. Dia mau ikut seleranya saja, maunya saja, keinginannya saja. Sama kalau ikuti komentar orang juga, nggak bisa dia ikuti syariat juga. Karena dia tunggu komentar orang dulu, atau dia ikuti dulu, itu cari ridhonya manusia. Padahal tadi komentar orang belum tentu benar. Jadi tidak semua komentar orang itu kita mesti ikuti. Kalau menyelisihi ya sudah, berarti kita pokoknya cari ridho Allah. Nah ini bahasan tadi dari hadis 166. 167 lagi. Hadis Abis bin Rabi'ah. Abis bin Rabi'ah Baik ya. berkata, Abis bin Rabi'ah berkata, saya pernah melihat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mencium batu hitam atau hajar aswad, dan ia berkata, saya mengetahui bahwa engkau, hajar aswad itu adalah batu, engkau tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula dapat membahayakan. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah SAW menciummu,
tentu aku juga tidak akan menciummu. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari nomor 1597 dan Muslim 1270. Baik, tentang Hajar Aswad yang dicium Umar bin Khattab. Sini kan dikatakan oleh Abis bin Rabi'ah, ra'aitu Umar bin Al-Khattabi yuqabbilul Hajar Aswad. Aku pernah lihat Umar bin Khattab itu mencium Hajar Aswad. Berarti batu yang ada di Ka'bah. Asalnya Hajar Aswad itu adalah batu dari surga. Warna awalnya itu putih bersih. Kemudian karena dosa manusia berubah jadi hitam. Ini disebutkan dalam hadis. Awalnya apa? Putih bersih. Namun saking banyaknya dosa manusia, batu tadi berubah jadi apa? Hitam. Nah, ada syariat di sini, Hajar Aswad tadi yang di Ka'bah tadi, ketika orang itu tawaf dianjurkan 3 hal yang bisa dia lakukan. Yang pertama itu mencium Hajar Aswad. Kalau tidak bisa, maka dia usap, gini usap. Ini Hajar Aswad, usap. Kalau yang pertama tadi apa? Mencium. Yang kedua apa? Mengusap. Berarti kalau masih dekat juga dia mengusap tadi. Yang ketiga, cukup melambaikan ya tangan ketika lewat Hajar Aswad tadi. Sambil dia ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Ya, dia lambaikan tangan tanpa cium tangan lagi. Bukan kisbai. Ini enggak ada asal usulnya yang tambahan ini. Cukup gini saja, Bismillah Allahu Akbar. Enggak usah ikut-ikut orang lain. Tadi makanya saya bilang, jangan ikut orang. Tadi lihat, kalau tadi ikut orang, tadi dia lihat orang Pakistan, orang Bangladesh, kayak gitu kan kadang ibadahnya ngaur-ngaur kalau orang-orang luar itu. Ada yang pernah cium tembok di Masjidil Haram, ikut-ikutan juga. Yang ikut siapa? Orang Indonesia. Saya pernah itu saya dapat lihat langsung ada orang Pakistan cium-cium, dia baru datang langsung dia cium tiang coba. Terus orang Indonesia pada ikut-ikutan lagi cium lagi. Polisi Saudi marah. Apa-apaan kamu cium ini? Enggak, ini dulu Nabi SAW itu Isra Mi'raj dari tiang ini. Kamu tahu? Berarti kamu lebih tahu daripada Sesudes. Coba kamu tanya Sesudes itu di sana itu maktabnya, kantornya di sana. Kamu tanya sama dia itu. Masa Sesudes nggak tahu? Kamu lebih tahu duluan gitu, coba lihat. Padahal dia bukan orang situ kan? Namun dia bilang, saya tahu di sini ini dulu Isra Mi'raj dari sini. Kok bisa? Padahal bangunan ini juga bangunan tambahan sebelum Nabi SAW itu Isra Mi'raj itu nggak ada bangunan itu. Kan Ka'bah nggak seluas itu sekali dulu, ya. Masjidil Haram nggak seluas itu, ada tambahan-tambahan baru. Mengalami Masjidil Haram, Masjid Nabawi mengalami perluasan besar itu di masanya Raja Fahad. Ya. Bukan dari dulu itu bukan. Dari dulu ya biasa. Dulu sering banjir itu, Ka'bah sekeliling Ka'bah itu pernah banjir. Karena memang di lembah, samping kanan kirinya gunung. Air harus turun di situ. Maka pernah tenggelam. Ka'bah pernah direnovasi ulang di masa sebelum Nabi SAW diangkat jadi Nabi. Nah, itu Hajar Aswad tadi. Jadi 3 tadi ya, 3 cara. Yang pertama itu cium, yang kedua apa? Mengusap, yang ketiga apa? Melambaikan tangan ketika memulai tawaf dan setiap kali melewati Hajar Aswad. Ya. Setiap kali lewati nanti angkat tangan tadi. Kalau dekat berarti bisa dia itu usap atau bisa sampai mencium Hajar Aswad. Namun ingat di sini, apakah di sini menciumnya ini untuk ngalap berkah? Nah, kita lihat hadisnya. Lihat Umar tadi cium Hajar Aswad, lalu dia katakan, "Inni a'lamu annaka hajarun." Dia seperti berdialog dengan batu. Saya tahu, sungguh kamu itu hanya batu saja.
matanfa'u wala tadur. Engkau tidak bisa datangkan manfaat, berarti buat saya jadi sehat, panjang umur juga enggak. Wala tadur, dan juga tidak memudaratkan saya. Seandainya saya tidak cium kamu pun, kamu enggak bisa macam-macam dengan saya. Jadi tidak bawa manfaat, tidak bawa bahaya. Tidak datangkan manfaat, tidak datangkan bahaya. Engkau hanya batu. Walaula anni ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluka ma qabbaltuka. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW itu menciummu, aku juga tidak akan menciummu. Umar katakan ya, seandainya saya tidak melihat Rasulullah SAW itu menciummu, aku tidak akan menciummu. Berarti Umar lihat Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad, makanya Umar juga cium Hajar Aswad. Berarti sekadar cuma manut pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya muttafaqun alaih. Faedahnya apa dari hadis tadi? Satu, disunahkan mencium Hajar Aswad. Dengan catatan selama tidak memudaratkan orang lain. Nyakiti orang, injak-injak orang, mukul-mukul orang, narik-narik orang, perempuan dipegang-pegang. Itu namanya memudaratkan orang. Desak-desakan, sikut-sikutan. Dan rata-rata yang mencium Hajar Aswad jadinya kayak gitu. Mencelakai orang. Apalagi kalau dia badan besar. Indonesia badannya kecil. Dizolimi dengan badan besar. Dia injak-injak juga bisa itu. Masa cuma cium Hajar Aswad sampai kayak gitu celakai orang, coba lihat. Maka disunahkan memang, namun selama tidak mencelakai orang. Kemudian hadis ini juga menunjukkan faedah semangatnya para sahabat dalam ittiba pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba itu artinya mengikuti Rasul. Jadi karena Rasul cium Hajar Aswad, maka Umar juga cium Hajar Aswad. Jadi cuma sekadar karena ikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang sahabat nggak pakai nanya-nanya. Ini kayak ini Umar nggak nanya-nanya apa manfaatnya wahai Rasulullah engkau cium Hajar Aswad, enggak. Pokoknya Rasul cium mereka ikut cium. Sama seperti dulu Rasulullah SAW itu sholat kemudian lepas terompa, lepas sendalnya karena Jibril beritahu di bawah sendalmu itu ada najis. Maka Rasul lepas saat sholat. Sahabat di belakang Rasul SAW semua kompak lepas sendal bareng-bareng. Tanda apa? Mereka cuma asal ikuti Rasul saja, nggak banyak nanya. Ini bukan nanti habis sholat baru tanya, ini Rasulullah SAW ini kurang kerjaan, ini apa aja tadi. Masa lepas sendal tengah-tengah sholat? Enggak nanya dulu, langsung lepas. Baru di akhir sholat Nabi SAW katanya, kenapa tadi kalian ikut-ikutan lepas sendal? Wahai Rasulullah, kami lihat engkau lepas, kami ikut lepas juga. Maka Rasulullah SAW itu jawab, saya tadi diberitahu Jibril kalau ada kotoran di bawah sendal saya, makanya saya lepas sendal tadi. Menunjukkan mereka ittiba sekali pada Rasul SAW. Padahal belum diterangkan hikmahnya apa, pahalanya apa. Cuma sekadar ikut Rasul. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini menunjukkan kemurnian tauhid para sahabat. Kemurnian tauhid para sahabat.
Karena apa tadi? Dia bilang apa tadi Umar? Engkau hanya batu. Tidak bawa apa? Manfaat. Tidak bisa datangkan bahaya karena hanya batu. Namun kalau kita di zaman ini, ada batu punya khasiat tertentu, dipercaya itu. Ada yang datang dulu, ada anak kecil yang dulu punya batu ajaib kan? Nah, itu coba dipercaya macam-macam orang loh itu. Sampai orang pintar pun tuh percaya juga dengan batu itu. Nggak ada yang mau bilang kayak Umar gini, batumu itu tidak akan mungkin bawa manfaat, tidak mungkin bawa mudarat kecuali dengan izin Allah itu. Nggak ada yang bilang kayak gitu. Cuma karena testimoni ada yang pernah berobat dengan batu itu sembuh, akhirnya gara-gara testimoni ikut lagi orang-orang berikutnya. Apa ada standar ilmiah tadi, coba lihat. Diteliti nggak batu itu tadi? Enggak. Cuma berdasarkan testimoni aja kan. Pernah ada yang berobat terus pakai batu itu berhasil, kemudian dijadikan landasan untuk yang lainnya pula. Apa cuma kayak gitu saja jadi landasan itu benar? Nggak kayak gitu dong. Nanti ada yang pergi ke dukun juga sembuh juga. Jadi standar benar lagi. Ada yang berobat misalnya dengan cara memindahkan penyakitnya ke telur. Pernah dengar nggak? Nah, ada yang memindahkan penyakitnya ke hewan. Apa kalau itu sembuh jadi benar juga? Enggak. Ilmiahnya di mana coba? Cuma mikir aja itu. Telur tadi, penyakit tadi kok bisa pindah? Pakai saluran apa? Penyakit juga bisa pindah ke hewan. Pakai saluran apa? Ada selang masuk? Atau ilmu gaib? Masa ilmu gaib cuma orang tertentu saja kita nggak bisa? Ya berarti cuma orang-orang tertentu saja, ilmu aneh. Maka nggak ilmiahnya di situ, nggak boleh dipercayai dan nggak boleh berobat seperti itu. Pengobatan alternatif seperti itu nggak boleh diikuti. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, selain Allah tidak bisa datangkan manfaat atau mudarat. Jadi murni manfaat itu dari Allah, yang bisa datangkan bahaya juga dengan izin Allah. Bukan dari batu, bukan dari manusia, bukan dari hewan, bukan dari jin. Yang datangkan manfaat itu dengan izin Allah, yang datangkan mudarat juga dengan izin Allah. Tanpa Allah berkehendak nggak bisa. Walaupun kita lakukan 1000 cara untuk orang itu dapat manfaat, nggak bisa. Ada 1000 cara juga untuk nolak mudarat juga. Kalau Allah kehendaki mudarat tetap datang, bahaya tetap datang, tepat, tetap celaka, tetap sial, tetap datang. Maka Umar sedang mendidik kita bertauhid yang benar, berakidah yang benar. Dan tauhid itu masuk dalam nalar, masuk dalam logika. Justru orang yang berbuat syirik itu nggak masuk dalam nalar, nggak masuk dalam logika. Coba apa pengaruhnya hitungan hari, ya, dengan datang sial, datang hujan, datang musibah atau tidak? Coba apa pengaruhnya? Coba logikanya di mana? Nalarnya di mana bisa masuk kayak gitu? Dengan meyakini macam-macam itu hari kelahiran nanti dihubungkan dengan sio, bukannya dengan rasi bintang. Aquarius macam-macam gitu, akhirnya dapat ramalan nasib. Sekarang logikanya mana bisa nyambung kayak begitu? Kok ini bisa pengaruh pada rizki? Kok ini bisa berpengaruh pada jodoh? Mana buktinya coba? Nalar nggak masuk, logika kita nggak masuk. Maka kalau orang itu bertauhid, dia lagi mengedepankan itu, logikanya jalan benar. Orang berbuat syirik, logikanya nggak jalan. Nalarnya enggak jalan. Dia mau ngalap berkah pakai apapun bisa. Sampai kotoran hewan pun bisa dia nganggap itu ada berkah. Betul enggak? Tahu kotoran apa? Nah, itu sudah tahu. Masuk nalar enggak? Enggak. Logikanya nyambung di mana coba? Kok bisa ini yang nanti buat dagangan saya laris? Kok ini nanti bisa datangkan berkah macam-macam dalam rumah? Enggak ada nyambungnya. Kemudian faedah yang berikutnya lagi,
Hadis ini menunjukkan dalil lebih didahulukan daripada akal. Dalil lebih didahulukan daripada akal. Karena tadi kan Umar nggak banyak nanya pada Rasul kan, cuma lihat Rasulullah SAW melakukan itu, langsung Umar jalankan seperti itu. Nggak banyak nanya dengan logikanya, dengan akalnya nggak banyak nanya. Langsung manut. Berarti apa? Kita Muslim itu dahulukan dalil dulu, ya, logika belakangan. Andai akal kita tidak nyampe dalam dalil ini, memahami dalil ini, tetap dalil didahulukan daripada akal kita. Dan akal kita terbatas. Akal kita mikir ruh saja nggak bisa. Ruh kita, jasad kita saja nggak bisa mikir itu ruh itu keluar bagaimana. Padahal itu ruhnya sendiri. Akalnya nggak bisa menang di situ. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, sifat ibadah itu tauqifiyah. Harus manut pada dalil. Tauqifiyah itu artinya manut pada dalil. Itu sifat ibadah. Ada dalil ikuti, tidak ada dalil tinggalkan itu. Walaupun kadang kita mesti pendapat tadi bertentangan dengan pendapat ini yang selama ini saya yakini. Kalau bertentangan dengan dalil, mau dikalahkan itu. Pendapat-pendapat yang ada, ra'yu-ra'yu yang ada. Dikarenakan karena kita ikuti dalil. Maka sifat ibadah tadi apa? Tauqifiyah. Berarti orang tidak bisa buat ibadah sendiri tanpa dalil. Gak bisa semau sendiri. Ini kayaknya selera saya ibadahnya kayak gini salah, zikirnya kayak gini, sholatnya kayak gini. Gak bisa pakai selera. Zikir, sholat, ibadah, doa, semuanya ikuti dalil. Terus faedah yang terakhir, wajib mengikuti Rasul meskipun kita tidak mengetahui hikmah di balik itu. Meskipun kita tidak mengetahui hikmah di balik itu. Tadi Umar beritahu hikmahnya, manfaatnya dari cium Hajar Aswad. Umar beritahu nggak tadi? Tidak. Umar cuma katakan apa? Saya lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam cium Hajar Aswad, maka saya juga cium. Seandainya Rasul tidak cium Hajar Aswad, saya tidak akan pernah menciumnya. Berarti kalau kita ibadah nggak mesti pakai tahu hikmah. Kita ibadah saja. Kadang hikmah tidak kita ketahui kecuali datang belakangan gitu. Ada juga yang tidak tahu sama sekali. Kok kenapa sholat subuh kok 2 rakaat? Kok kenapa enggak 4 saja? Kan pagi-pagi lebih semangat. Kenapa sholat zuhur yang 4? Mbok ganti sholat zuhur yang 2, asar yang 2, subuh yang 4. Kok nggak bisa pakai logika di sini? Pokoknya manut saja. Nggak tahu hikmahnya sudah. Pokoknya nurut aja pada Rasul. Prakteknya 2 untuk subuh ya sudah, zuhur 4 ya 4, asar 4 ya 4, selesai. Nah, totalnya di sini ada 12 hadis, 12 hadis yang membicarakan tentang perintah menjaga ajaran dan adab-adab terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 12 hadis itu Masya Allah, 12 hadis tadi itu Masya Allah sudah mencukupi kita untuk lebih hormat pada hadis-hadis Nabi SAW, patuh dan jalankan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada yang tanya? Bagus Pak, mic di belakang.
Batu hitam. Itu sebelum Kanjeng Nabi diutus. Sebelum Kanjeng Nabi diutus sudah ada Hajar Aswad. Yang tadinya kan putih. Tadinya putih. Nah, kemudian jadi hitam karena banyak Dosa manusia. itu zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah sudah kayak gitu. Jadi setelah Kanjeng Nabi kan Tetap hitam juga. dosa umat Kanjeng Nabi. Iya. Ya, jadi karena umat sebelum Kanjeng Nabi Di umat sebelumnya tambah lagi. Kalau sekarang ya berarti umat saat ini. ya, masih Baik. Ada lagi? Ya. Kalau kita membuka atau memdiamkan seseorang maksimal bahasanya 3 hari, ya kan? Kalau kita boikot itu maksimal 3 hari. Terus? Hah? Iya. Terus? Boleh selamanya. Karena kaitannya dengan agama. Dalam satu pembahasan di kitab Riyadhus Shalihin ini nanti di bab-bab belakangan ini tentang larangan, di situ masih dijelaskan tentang larangan memboikot lebih dari 3 hari, kecuali yang Nawawi katakan kecuali kalau kaitannya dengan urusan keagamaan. Nabi pernah memboikot Ka'ab bin Malik sampai 50 hari. Enggak 3 hari saja. 50 hari. Kalau ini selamanya, karena ngeyel sekali dia. Ini beritahu kok nggak mau nurut. Baru sampai dia sadar dulu baru berhenti. Kalau nggak mau diboikot selamanya. Kalau nggak tetap diboikot selamanya. Terus, enggak. Gimana kalau boikotnya itu sama orang tua sendiri itu? Nggak boleh. Masalah agama ya. Orang tuanya ngeyel gitu. Nah, sabar hadapi orang tua. Nggak berlaku dalam hal ini. Kalau orang tua boikot anak boleh. Anak boikot orang tua nggak bisa. Orang tua masih punya wewenang situ. Ya, dia boikot anak. Ini kok anak ini bocah kok ngeyel sekali. Dia boikot tadi. Ya. Dan anak untuk dibuat sadar dia kayak gitu. Orang tua. Namun kalau anak jadi balik ke orang tua nggak bisa. Orang tua nggak bisa dibalas seperti itu. Kalau anak dipukul orang tuanya itu hak orang tua. Anak terus balas lagi pada orang tua nggak bisa. Ini nggak berlaku. Ya, mau membalas ini nggak bisa. Anak cuma nerima saja. Pak Ustadz, apa hukumnya mencari ikan dengan menyetrum? Dan apa hukum hasilnya? Ada mudorot nggak di situ untuk ikannya? Ikannya jelas mati kan? Ya. Untuk lingkungannya, habitatnya situ pengaruh nggak? Pengaruh apa? Kalau punya pengaruh kayak gitu ya baiknya tidak dilakukan. Karena banyak ganggu yang lain. Bagaimana menanggapi syubhat semua ibadah itu punya dalil, atau dengan kata lain khilafiyah yang hanya disandarkan pada perkataan ulama, bahkan secara terang-terangan ia bertentangan. Lalu bagaimana jika kita pernah berjudi pada waktu kecil, kelereng tadi, apakah harus mengembalikan hak? Mau kembalikan juga ya sesama teman kayak begitu. Ya sudah, taubat saja pada Allah Subhanahu wa taala. Kelerengnya juga nggak tahu di mana, harganya juga berapa nggak tahu. Iya kan? Mungkin juga dapat dari yang lainnya gitu, dikasih cuma-cuma, nggak jelas semuanya. Bagaimana? Iya itu kalau sama-sama ngaji sadar gitu, bisa kembalikan gitu kan. Kalau ini sama-sama nggak ngaji gimana? Bagaimana menanggapi syubhat semua ibadah itu punya dalil? Iya. Atau dengan kata lain khilafiyah yang hanya disandarkan pada perkataan ulama. Gini, sah-sah saja menyatakan ini ada beda pendapat. Namun beda pendapat nggak semua itu dibenarkan. Beda pendapat yang ditolerir itu ketika sama-sama ada dalilnya. Namun kalau ada dalil yang jelas-jelas menyimpang nggak boleh.
atau dalilnya itu menyelisih ijma kesepakatan ulama, nggak boleh. Contoh, masih ada beda pendapat, namun pendapat ini lemah sekali. Dalam mazhab Abu Hanifah dibolehkan janda nikah tanpa wali. Ya, janda nikah tanpa wali. Namun jumhur, berarti Malikiyah, Hambali, Syafi'iyah nyatakan tidak boleh, kecuali harus dengan wali. Karena mereka tetap memakai keumuman hadis la nikaha illa biwali, tidak boleh nikah kecuali dengan seorang wali. Menunjukkan bahwasanya tetap ada di sini. Terus pendapat Abu Hanifah gimana tadi? Nggak diikuti, kamu nggak bisa bilang ini pendapatnya dipakai. Nggak boleh. Tentang dalil kok berselisih dengan dalil, kok mungkin Abu Hanifah nggak dapat dalil ini, atau punya pemahaman yang berbeda dengan dalil ini. Yang jelas ini lebih kuat pendapatnya. Maka kita katakan pendapat ini lemah, nggak dipakai, nggak bisa kita tolerir dengan pendapat ini. Atau kita legalkan akhirnya yang jadi janda boleh nikah saya tanpa wali. Nyelisih hadis. Karena itu cuma sekedar pendapat ulama saja. Melakukan ibadah haji atau umroh atau kurban atau akikoh atau ibadah lainnya tapi dengan uang utangan atau berhutang, bagaimana hukumnya? Kalau dari sisi sah tetap sah, namun terlalu memaksakan diri. Karena yang namanya berhaji, berumroh, akikoh itu sesuai dengan kemampuan ya, terutama yang haji atau umroh tadi, karena ini dikaitkan dengan kemampuan. Ada kemampuan baru kita lakukan. Wallahu a'lam. Bagaimana menyikapi kerabat yang tidak terima ketika diingatkan tentang pendapatnya yang tidak sesuai dengan syariat atau sunnah Rasul? Nasihati pelan-pelan. Gak selamanya ikuti tadi hadisnya siapa tadi awalnya? Boykot tadi? Abdullah bin Mughaffal. Nggak selamanya ikuti hadis itu. Karena ada manfaat dia tadi Abdullah, kemudian ingatkan tadi. Ada manfaatnya. Kalau kita dengan kerabat sendiri, wong dia saja ngaji saja enggak, nerima dalil saja belum pernah, maka tetap nasihati pelan-pelan dengan sabar. Kapan waktu yang tepat secara syar'i untuk membagi warisan? Ketika meninggal dunia, segera untuk bagi warisan, gak ditunda-tunda. Karena ada orang yang punya haknya, daripada nanti yang berhak untuk dapat waris nanti meninggal lagi, bingung lagi cara baginya. Langsung saja. Ustadz, kalau habis takbir pada sholat id itu apa diam saja, apa membaca subhanallah walhamdulillah wala ilallah wallahu akbar? Ada tuntunan baca ini karena dalilnya umum. Antara takbir zawaid, takbir tambahan ketika sholat id, takbir pertama 7 kali di rakaat pertama ya, untuk rakaat kedua 5 kali. Antara takbir yang ada baca zikir, bisa dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilallah wallahu akbar. Bagaimana ketika kita sedang sholat sunnah dipanggil ibu? Apakah kita membatalkan sholat untuk menjawab panggilan ibu? Apa melanjutkan sholat sunnah? Batalkan sholat sunnah karena panggilan ibu lebih wajib. Bagaimana kita menjawab ketika mendengar azan subuh pas bagian as-sholatu khairum minan naum? Apakah menirukan bacaan tadi? Iya. Yang cuma berbeda saja ketika lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Ada yang bercanda dengan mengatakan fulan bersabda, bukan Rasulullah bersabda. Ini namanya guyon yang enggak benar. Kita sudah tahu kalimat sabda ini biasa untuk Rasul. Maka nggak boleh bilang yang lain seperti itu. Guyon-guyon kayak gini nggak dibenarkan, mempermainkan agama. Taubat. Saya kan memiliki hobi mengoleksi action figure, terutama action figure seperti Satria Baja Hitam dan robot. Bagaimanakah hukumnya Ustadz? Karena setahu saya asal tidak menyerupai manusia maka tidak apa-apa. Karena hanya bentuk tubuhnya yang seperti manusia, namun bentuk wajahnya tidak. Iya, tidak terlalu utuh di situ. Dan bagaimana tanggapan Ustaz tentang bisnis pre-order action figure? Tidak ada manfaat.
Apa manfaatnya coba? Koleksi kayak beginian? Hah? Kalau misalnya kita nggak sengaja, terus sering dikasih gelas gitu, taruh gelas saja di rumah gitu, dia kumpul-kumpulin nggak masalah. Kalau ini kan sengaja koleksi kayak gini, apa nggak ada hal yang lebih manfaat yang lain untuk harta? Saya berikan logika saja di sini, coba lihat. Kita mau pakai apapun, coba dihitung-hitung. Ini kalau dihisap nanti bagaimana nanti? Kita punya tanggung jawab apa? Kita pakai sesuatu, saya pakai HP misalnya. Kamu pakai ini, alasanmu pakai HP itu apa? Kalau nggak bisa jawab, ya, mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah. Beli kendaraan ini, manfaatnya apa? Kalau bisa jawab dan bisa beri argumen nanti pada hari kiamat, silakan beli. Kalau tidak ada manfaat, ngapain coba? Berat-beratin hisap nanti pada hari kiamat. Iya kan? Berat-beratin kita. Beli sesuai kebutuhan nanti, siap tanggung jawab. Kita beli kendaraan kayak gitu juga. Saya beli motor ini, apa? Berani tanggung jawab dengan hisap ini sudah berarti siap tanggung jawab. Oh yang nggak perlu berarti saya nggak usah punya aja. Selesai, nggak banyak dihisap. Punya mobil, punya perhiasan, punya macam-macam kayak gitu. Mana tanggung jawab kita untuk dihisap nanti? Timbang-timbang. Oh ini manfaatnya ini, oh ini saya pakai ini banyak, ini banyak, ini banyak, ini mobile fasilitas saya. Oh berarti kamu siap dihisap karena bisa berikan argumen. Kalau di dunia saja punya nggak bisa berikan argumen kayak gitu, apalagi nanti di akhirat. Mau kasih argumen apa coba? Mau bicara apa? Nggak bisa dibuat-buat lagi kalau di akhirat. Kalau di dunia bisa tadi. Ini saya tidak bisa dia jawab di dunia. Sekedar koleksi, mau koleksi yang wajar-wajar gitu. Ya, siap komentar nanti. Saya harta ini saya habiskan untuk ini ya. Apalagi pakai pre-order kan, berarti kamu sudah punya hasrat tinggi sekali untuk koleksi kayak gitu. Beda kalau misalnya, saya kadang dapat mug, gelas mug ya. Itu kan bukan permintaan saya dapat. Iya kan? Ada yang kasih tiba-tiba ini, untuk kamu Ustadz, untuk mug ini, untuk koleksi. Ada yang kasih logonya gitu, oh sudah saya pakai ini. Kadang pakai untuk minum, nggak pakai untuk pajang situ. Ada perlu pakai lagi. Kan orang kasih, saya nggak punya keinginan untuk itu. Beda. Kalau mau koleksi berarti sudah punya hasrat tinggi sekali. Mikir-mikir. Manfaatnya apa, pertimbangannya apa gitu. Kalau nggak ada tujuan apa-apa sudah, mendingan tinggalkan dulu. Cari lahan yang manfaat untuk salurkan harta tadi. Biar hisapnya itu berkurang nanti pada hari kiamat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita hisap yang mudah nanti pada hari kiamat. Ya demikian yang kita bahas untuk malam hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi pada pertemuan pekan depan. Mudah-mudahan bawa manfaat bagi kita sekalian. Ya demikian ya, insyaallah ketemu lagi dan Allah berikan panjang umur, waktu-waktu kita penuh berkah, terus diberikan kesehatan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah. Demikian kita tutup kalian doa kafaratul majelis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.